Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat semua, beberapa hari ini ada salah satu aktivis Hizbut Tahrir Indonesia yang kembali menggunakan salah satu hadis untuk melegitimasi dan mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia telah berlepas di dalam memperjuangkan tegaknya agama, dalam hal ini adalah Islam. Yang kedua, sinyal yang diberikan adalah bahwa dia mengajak untuk umat muslim kembali kepada agama dan meninggalkan pemerintahan yang zalim. Dia menggunakan salah satu hadis, yang hadis ini memiliki banyak varian di dalam kitab-kitab hadis. Setidaknya yang ingin saya sampaikan pada video kali ini yaitu hadis taftariku hadhil ummah ala 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidatan. Qalu wa ma hiya tilkal firqah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ada juga di dalam redaksi lain kulluha finnar illa wahidatan wa hiya al-jamaah. Jadi kata taftariku tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan kata yang paling terakhir yaitu al-jamaah. Di sini kita akan menentukan sebuah kesimpulan di dalam beragama dan bernegara kita. Hadis ini di samping banyak versinya, ya, kemudian statusnya pun tidak semuanya, ya, misalnya sahih, ya, karena misalnya ada yang tambahan kulluha fil jannah illa wahidatan, semuanya di surga kecuali satu, itu telah didoifkan, ya. Kemudian yang mensahihkan atau menilai hasan hadis terkait yang saya bacakan tambahan tadi sangat sedikit sekali. Tetapi kita bukan berbicara pada konteks ini hadis doif atau hadis sahih. Tetapi pada faktanya hadis ini banyak digunakan untuk mengatakan bahwa pemerintah kita tidak menegakkan atau tidak mengindahkan Islam sebagai agama minoritas di Indonesia. Misalnya hadis ini dimaknai, ya, oleh kalangan para muhadis dengan dua versi. Pertama, bermakna atau berkonotasi hakiki dan di satu sisi berkonotasi majas, ya. Di dalam makna hakiki umat Islam memang nantinya akan terpecah menjadi 73 golongan, dan itu terjadi pada agama Yahudi dan Nasrani beserta turunannya. Semuanya tetap merupakan umat Islam walaupun mereka berpecah-pecah, tetapi ada yang masuk neraka, yang salah satu kelompok yang akan masuk neraka itu. Nah, ini dijelaskan misalnya oleh Imam Al-Khattabi, ya, dalam Ma'alimis Sunan, bahwa di dalam hadis sebagaimana yang saya sebutkan di atas tadi dengan berbagai macam varian, ada petunjuk bahwa semua kelompok itu masih merupakan umat Islam dan tidak keluar dari agama ini. Ya, selama dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, dia masih dikategorikan sebagai orang beriman. Pasalnya Nabi Muhammad SAW masih menjadikan mereka sebagai bagian daripada umatnya. Ini memiliki makna bahwa umat Islam memang akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. Mereka akan berjuang menegakkan agama dengan model dan kemampuan mereka masing-masing. Tetapi yang perlu saya ingatkan bahwa yang dikatakan al-jamaah di dalam hadis tersebut bukan bermakna khilafah. Karena pemaknaan atau penafsiran seperti ini hanya didapatkan di kalangan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka menganggap bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah adalah kembalinya umat muslim untuk menegakkan khilafah, bersatu di bawah naungan khalifah yang tidak mengenal batas dan teritorial antar satu negara dan negara lain. Dia hanya diperbedakan di dalam konteks wilayah. Misalnya seperti Indonesia, wilayah Indonesia, Malaysia, wilayah Malaysia. Penggiringan makna atau istilah al-jamaah menjadi al-khilafah adalah pendistorsian dari makna al-jamaah itu sendiri. Karena memang di dalam literatur klasik, orang-orang yang berbicara seperti ini, ya, dia akan membawa kesimpulan al-jamaah dengan al-khilafah, kemudian nanti akan dilegitimasi dengan bahwa mereka adalah bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu saya akan memangkas kesimpulan mereka dengan
mengajukan sebuah paradigma yang umum kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah, ahlun itu diartikan sebagai keluarga atau kerabat, ya, dari kata ahl, ya, yang juga berarti pemeluk aliran atau pengikut mazhab. Jadi di dalam Al-Quran itu disebut kata ahl itu dengan makna keluarga. Misalnya Robbi inna bani min ahli, ya Allah, sesungguhnya anakku adalah dari keluargaku. Nah, yang kedua yaitu as-sunnah. As-sunnah itu secara bahasa bermakna jalan, ya. Sekalipun jalan itu tidak disukai, jadi bisa bermakna jalan yang disukai atau tidak disukai. Kalau di kalangan kalangan para orang yang bahasa Arab gitu, ya, itu sering diajukan juga makna yang disebut dengan at-thariqah, ya, thariqah, as-sirah, banyaklah dan sebagainya. Tetapi makna intinya adalah jalan, sistem, atau cara atau tradisi. Jadi menurut Syara, as-sunnah ialah sebutan bagi jalan yang disukai dan dijalani dalam agama sebagaimana yang dipraktekkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, yang ketiga yaitu al-jamaah. Al-jamaah berarti segala sesuatu yang terdiri dari 3 atau lebih. Misalnya di dalam kitab Mu'jam Al-Wasit, al-jamaah diartikan sebagai sebuah sekumpulan orang yang memiliki tujuan, ya. Dan ini dimaknai sebagai sebuah kelompok mayoritas di dalam golongan umat Islam. Sampai di sini kita ingin menegaskan bahwa kalau kata al-jamaah di dalam hadis itu diartikan sebagai kata al-khilafah, kesimpulan itu terlalu mengada-ngada. Karena apa? Dalam konteks sekarang ini, khususnya di Indonesia, kalau kita kontekstualisasikan hadis-hadis yang ada di atas tersebut, yang telah saya bacakan di awal, bahwa kata al-jamaah itu justru berkebalikan dengan kesimpulan yang dikatakan oleh aktivis Hizbut Tahrir Indonesia yang mengatakan al-jamaah itu adalah al-khilafah. Karena apa? Sistem khilafah pasca tahun 24 sudah tidak digunakan lagi di negara manapun, kecuali mereka-mereka yang keekeh atau ingin menggunakan sistem khilafah Islamiyah sebagai alternatif di sebuah negara, termasuk di Indonesia. Ya, sistem khilafah itu tidak berlaku. Kalau menurut Kiai Afifuddin Muhajir, sistem itu tertolak dengan sendirinya di Indonesia. Nah, jadi dengan konteks, ya, ahlus sunnah wal jamaah, maka bisa diartikan al-jamaah yang dimaksud adalah sebuah konsep atau kesepakatan yang telah disepakati secara bersama, dan itu yang akan selamat. Nah, di dalam konteks Indonesia, kalau kita berbicara, maka yang akan selamat adalah orang yang telah masuk ke dalam ruangan kesepakatan bersama, ijtihad bersama, yaitu Pancasila, bukan sistem khilafah Islamiyah. Ketika kita ingin mengartikan bahwa al-jamaah di dalam hadis itu dengan penafsiran al-khilafah di bawah satu naungan khalifah di muka bumi ini, maka itu pun menjadi sebuah kemustahilan. Bahkan sejak pasca 24 hingga kini, orang-orang yang berwacana ingin menegakkan sistem khilafah Islamiyah tidak pernah tegak, justru melahirkan banyak beragam macam kelompok, yang kelompok satu dengan yang lainnya saling menafikan eksistensi mereka dan menganggap satu dengan yang lainnya paling benar. Misalnya Hizbut Tahrir menganggap ISIS salah, ISIS menganggap Hizbut Tahrir salah, padahal orientasi dan tujuan mereka, baik Hizbut Tahrir maupun ISIS sebagai kelompok radikal teroris, adalah tujuannya sama. Apa itu? Yaitu khilafah Islamiyah. Tetapi penafsiran mereka sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Maka saya ingin menegaskan dan mengajukan salah satu hadis yang populer yang bisa kita jadikan pegangan dan masyarakat tidak akan terkena virus dari pendapat kalangan Hizbut Tahrir Indonesia. Apa itu? Inna ummati, ya, la tajtama'u ala dolalah, ya, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dham. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas sebuah kesesatan, dan jika engkau melihatnya, ya, fa idza ra'aitum, apabila kamu melihat perbedaan, ya, di misalnya pendapat, pemikiran, perspektif di antara kalian, maka kamu harus mengikuti golongan yang terbanyak.
ya. Karena itu sudah menjadi prediksi Nabi. Oleh sebab itu kata Nabi, ketika ada perpecahan kelak, maka peganglah orang yang tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi hadis itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, hadis itu kita harus satukan dan kita combine dengan hadis yang lain. Di dalam konteks kita beragama dan bernegara, maka golongan yang terbanyak itu adalah mereka yang tetap berpegang teguh pada prinsip dan kesepakatan bersama, yakni Pancasila. Justru bukan khilafah. Khilafah di Indonesia justru menjadi pendapat minoritas yang tidak disepakati oleh multi agama, multi suku, multi ras, dan lain sebagainya. Karena di dalam konteks peradaban dan pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia, kita tidak bisa melepaskan yang namanya kesatupaduan antara satu agama dengan agama yang lain, satu suku dengan suku yang lain, dan sebagainya. Karena Indonesia bukan saja milik umat Islam, walaupun umat Islam mayoritas yang ada. Nah, oleh sebab itu, dengan berpegang teguh pada yang namanya bisawadil a'dzam, golongan yang terbanyak ini, maka kita akan terpelihara daripada kesesatan. Apa misalnya bukti kesesatan yang ditawarkan atau yang didapatkan dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia atau kelompok radikal teroris lainnya, yaitu selalu ya ketika sudah merasa memiliki massa atau pengikut yang cukup banyak, mereka selalu berusaha ya dan melakukan kudeta-kudeta di mana-mana. Tak terkecuali Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir telah melakukan berbagai macam kudeta di negara-negara. Walaupun di Indonesia belum pernah terjadi, tetapi itu pasti akan terjadi dengan konteks dan pengalaman yang ada di luar negeri. Sebab itu di dalam kaitan kita juga di dalam ber-Indonesia, maka orang-orang ya yang menggunakan agama untuk menghantam negara, maka kelompok tersebut tidak akan memiliki nyawa yang lama, alias dia akan berumur pendek. Karena apa? Sejatinya agama dan negara akan selalu bersama dimanapun dia. Misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa sekarang Indonesia telah memisahkan agama dan negara, atau memisahkan Al-Quran dan negara. Itu adalah pendapat yang tidak benar. Karena apa? Hukum-hukum yang ada di Indonesia mau tidak mau harus kita akui, dia merupakan perwujudan dari hasil inspirasi yang terdapat di dalam agama-agama, tak terkecuali juga agama Islam. Maka banyak hukum-hukum baik di dalam ekonomi, politik, ya, muamalah dan lain sebagainya terinspirasi oleh nilai-nilai kebajikan dari agama Islam, begitupun dari agama-agama yang lain. Karena apa? Hukum ketika kita ingin jadikan sebuah dasar di dalam bernegara, maka yang dinaikkan adalah substansinya, bukan sekedar legal formal, ya. Misalnya ketika kita berbicara tentang korupsi, ya, sebuah bahasan yang sering dibahas di kalangan Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka mengatakan, loh, kenapa tidak menggunakan undang-undang Islam anti korupsi? Di dalam kerangka kita berpikir, ya, beragama dan bernegara dengan cara baik, kita tidak perlu menambahkan embel-embel yang namanya undang-undang Islam anti korupsi. Mengapa? Karena anti korupsi itu sudah merupakan saripati dan ajaran inti di dalam kitab berislam. Nah, paradigma legal formal ini menjadi batu sandang di negara kita, dan ini bisa menjadi virus yang akan menyebar ke sana kemari, dan ini harus kita obati agar masyarakat tidak terkena virus itu. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hadis tentang iftiraqul ummah tidak bisa dipahami begitu saja tanpa melibatkan kondisi sosiokultural yang ada dan terjadi di sekeliling kita. Dan kita harus melibatkan di mana kita berada, di mana tempat kita berpijak, dalam hal ini di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita juga tidak serta-merta meninggalkan apa yang dipahami dengan benar sesuai dengan tuntutan ulama-ulama mukhtabar. Tetapi poin penting yang ingin disampaikan di dalam hadis itu bukan kita menegakkan atau kita mewajibkan al-khilafah al-islamiyah, tidak ada pemahaman seperti itu kecuali terjadi di kelompok Hizbut Tahrir Indonesia.
Poin penting juga dalam hadis tersebut bahwasanya kita tidak boleh memonopoli surga bagi segelintir orang saja, karena Allah menciptakan surga ini arduhas samawati wal ard. Siapa kita yang ingin berhak menggunakan telunjuk kita untuk menentukan kelompok mana yang boleh dan tidak untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Dan orang yang misalnya tidak menegakkan atau mewajibkan khilafah kemudian dianggap sebagai orang yang melakukan maksiatun min akbaril ma'asi. Tentu ini adalah pendapat yang tidak dipegang atau menggunakan istilah yang di atas dengan bisawadil a'dham itu. Karena apa? Pendapat Hizbut Tahrir Indonesia kerap bertolak belakang dengan pendapat mayoritas. Jika kita secara jernih membaca redaksi-redaksi atau narasi yang mereka lakukan, justru mereka tidak berpegang teguh kepada al-jamaah. Apa itu? Golongan yang diikuti oleh banyak orang. Di Indonesia justru mereka menjadi minoritas. Jadi tentukan sikap Anda. Anda ingin mengikuti pendapat sebagaimana yang saya utarakan, atau Anda mengikuti pendapat dari kelompok yang telah melakukan berbagai macam kudeta di negara-negara dan selalu memonopoli ayat maupun teks Al-Quran untuk kepentingan politik global mereka. Oleh sebab itu, harapan saya adalah jangan pernah terkecoh oleh orang yang berjubah dan berpeci dan lain sebagainya. Kemudian dia berucap-ucap dengan menggunakan hadis, ayat, dan lain sebagainya. Tetapi mereka telah bertolak belakang dengan pendapat mayoritas umum, atau mereka tidak mengindahkan dan telah keluar dari kesepakatan bersama, yakni Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.